Selamat pagi sidang jemaat sekalian. Shalom. Puji Tuhan kita kembali bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan kita pelajari adalah Akulah jalan kebenaran dan hidup. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di tempat ini di gereja, di rumah, di luar kota, di luar negeri bahkan. Selamat beribadah kepada Tuhan dan mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman-Nya bagi kita masing-masing. Kita membaca Alkitab kita dalam satu ayat saja, yaitu Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Kita bersama-sama membaca Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-6. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang rabi Yahudi atau guru. Dia sedang mengadakan ceramah dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan dijawabnya dengan mudah. Terakhir dalam pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang Kristen, dia bertanya demikian, menurut Anda siapakah Tuhan Yesus itu? Maka jawab daripada Rabi Yahudi itu demikian, yang pasti dia bukan Tuhan, bukan Mesias yang dinanti-nantikan, tetapi dia adalah pembuat mujizat yang luar biasa, seorang yang memiliki karakter yang luar biasa, dan bahkan pembuat kebajikan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan dilanjutkan oleh orang Kristen itu demikian, seandainya Mesias yang sesungguhnya nanti datang, apakah ia akan melakukan mujizat-mujizat dan tanda yang lebih besar dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Maka Rabi Yahudi tadi mulai berpikir sejenak, kemudian dia tidak bisa menjawab, dan kemudian dia lari dan berkata, lain kali saja, saya masih sibuk ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa luar biasanya orang-orang Yahudi yang tidak mempercayai Tuhan Yesus. Saya bersyukur ketika saya berada di Bali dan saya menjumpai seorang Yahudi yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Namun pada umumnya demikianlah pengertian mereka tentang Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Mereka hanya berpikir bagaimana Tuhan Yesus lahir dari keluarga tukang kayu yang miskin, yang menderita, sehingga dikatakan mereka tidak percaya bahwa dia adalah Mesias. Padahal mengapa Tuhan Yesus datang di dalam kehinaan, yaitu agar semua orang itu bisa datang kepadanya dan bisa bersujud, bisa menyembah, dan bahkan beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya, yaitu keilahiannya. Kita melihat dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 tadi. Di situ dikatakan demikian, yaitu Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kata Akulah ini dalam bahasa Yunani yaitu ego, eimi. Nah apakah ego, eimi ini Bapak Ibu sekalian? Yaitu suatu pernyataan yang sama yang diberikan oleh Allah kepada Musa di padang belantara. Ketika Musa bertanya kepada Allah, kalau nanti orang Israel bertanya kepadaku, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya bagaimana tentang namanya, itu Keluaran pasal 3 ayat 13 dan 14. Maka firman Allah kepada Musa demikian, Aku adalah aku. Artinya bahwa aku adalah yang ada. Atau aku adalah yang ada.
Pernyataan ini sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 26, akulah dia. Jadi kata ego, eimi ini adalah satu ungkapan Allah dalam bahasa Ibrani, yaitu Yehova. Jadi kata Yehova inilah yang diterjemahkan oleh Septuaginta, yaitu ego eimi, akulah dia. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa bukti keilahian Tuhan Yesus itu dibuktikan melalui karakter atau pribadi daripada Tuhan Yesus, yaitu di mana Tuhan Yesus memiliki karakter yang sama dengan Allah. Selain daripada kasih, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, tetapi Tuhan Yesus juga sama dengan Allah, memiliki kekekalan, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kekal, maha suci, maha kuasa, bahkan maha tahu dan maha hadir. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita melihat pribadi daripada Tuhan Yesus. Suatu pernyataan yang seringkali kita mendengar ya di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Banyak orang mengatakan yaitu banyak jalan ke Roma. Memang benar kalau mau ke kota Roma itu banyak jalan. Demikian juga seringkali orang berkata kalau ke Kediri itu bisa lewat Blitar, ya. Lewat Tulungagung, lewat Pujon Malang, atau lewat Surabaya kemudian Mengkreng dan sampai di Kediri. Ini adalah ungkapan-ungkapan untuk menyatakan toleransi. Memang tidak salah Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita harus sadar bahwa surga adalah takhta Allah yang maha kudus, maha tinggi, maha mulia. Surga adalah rumah Allah yang kekal. Tidak ada setitik dosa pun yang boleh ada di dalam kerajaan surga. Oleh karena surga adalah rumah Allah, takhta Allah yang maha kudus, dan tidak ada dosa, maka siapa yang harus menentukan jalan ke surga? Tentunya hanya Allah sendiri yang bisa menentukan jalan ke surga itu seperti apa dan bukan manusia. Kita sadar dan menyadari bahwa manusia sejak lahir sudah membawa dosa asal. Dosa itu akan terus-menerus ada di dalam diri manusia dan berkembang menjadi dosa-dosa perbuatan. Dan akhirnya dosa manusia itu sedemikian besar. Oleh karena itu manusia tidak mungkin bisa menentukan jalan ke surga. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang sejajar kedudukannya dengan Allah dalam kuasa dan kemuliaan, dalam pribadi Allah Tritunggal, kesatuannya dengan Allah, maka dia mengatakan Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ini satu posisi yang sama, satu kedudukan yang sama dalam hal kemuliaan maupun di dalam kedudukan, kesejajaran. Itulah sebabnya, sebab Tuhan Yesus adalah Allah, maka dia dengan berani memberikan satu pernyataan yang luar biasa bagi murid-muridnya, bagi kita sekalian. Kalau saya membuka banyak saat ini orang-orang yang bertobat yang namanya murtadin, mereka itu terkesan dengan ayat ini. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga? Karena memang dia adalah Allah sendiri. Mari kita membahas satu demi satu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Karena Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya. Dan dia sebagai Allah, dia harus menjelma menjadi manusia. Dalam kepribadian yaitu 100% Allah dan 100% manusia. Dia disebut anaknya yang tunggal. Artinya bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, dan anak tunggal Allah ini adalah dalam pengertian satu-satunya pribadi yang memiliki kepribadian 100% Allah
dan 100% manusia. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyatakan Allah kepada kita, karena disebut anaknya yang tunggal, yang ada di pangkuannya. Dialah yang bisa menyatakannya. Kelahirannya yang ajaib melalui seorang perawan Maria yang menandakan dia adalah Allah yang kudus. Diberitahukan oleh malaikat-malaikat, diberitahukan malaikat kepada gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan kemudian disambung dengan paduan suara malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi setiap manusia yang berkenan kepadanya. Dia disebut anak Allah. Itu artinya sama dengan Allah. Itu sebabnya orang-orang Yahudi salah paham dan akan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Yohanes 10 ayat 31. Keilahian daripada Tuhan Yesus terbukti melalui mujizat-mujizat yang dilakukan. Air tawar menjadi anggur yang sangat luar biasa. Nomor 1 ya, Ciambi. Yang buta dicelikkan, yang bisu dan tuli disembuhkan, yang kusta ditahirkan, yang lumpuh berjalan, dan yang dirasuk setan itu dilepaskan, yang mati dihidupkan. Bahkan hukum alam pun tunduk kepadanya ketika dia berkata kepada gelora gelombang yang besar itu, tenanglah. Dia pun tunduk karena Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan hukum alam tersebut. Mengapa Tuhan Yesus harus diberikan tubuh kemanusiaan? Karena dia harus menjadi jalan. Itu sebabnya, agar dia bisa dikorbankan menggantikan manusia yang berdosa, yaitu sebagai substitusi. Menjadi tebusan bagi manusia yang seharusnya binasa di dalam api neraka yang sangat mengerikan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang untuk menggenapi nubuat daripada Nabi Yesaya 700 tahun sebelum dia datang. Yesaya 53 ayat pertama sampai 12. Dikatakan Yesaya pasal 53 ayat 5 sampai 6 dikatakan demikian, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia diganjar, ganjaran apa? Untuk mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mengapa dia harus jadi manusia, menjadi juru selamat kita, menjadi jalan bagi kita? Karena kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Tetapi Tuhan tidak menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dan Tuhan Allah ketika menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus, dia rela melakukan semuanya itu demi manusia. Itulah sebabnya Yesaya pasal 53 ayat 7 dikatakan dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh yang di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ia dihukum mati dengan cara yang sangat mengerikan, yang disamakan dengan penjahat-penjahat. Ini semua sejarah ini tertulis di dalam sejarah Romawi yang ditulis oleh Flavius Josephus, seorang ahli sejarah bangsa Yahudi. Akhirnya Tuhan Yesus mati untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita manusia dengan menanggung hukuman maut yang kekal. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dia boleh menjadi jalan bagi kita. Tetapi sebagai Allah tidaklah terus berada di dalam kematian. Sesuai dengan apa yang dikatakan kepada murid-muridnya, walaupun murid-muridnya tidak mengerti pada waktu itu. Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan kuasa maut. Sengat maut telah dipatahkan, supaya siapa yang ada di dalam Kristus, dia tidak usah mengalami maut atau kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal. Ia bangkit pada hari yang ketiga, seperti yang telah dikatakan sebelumnya kepada murid-muridnya. Dan dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Demikianlah Yesaya 53 ayat 11 mengatakan, sesudah kesudahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Ayat 10b,
Dan dia akan melihat keturunannya, artinya dia bangkit dari antara orang mati, dan umurnya akan lanjut, dan kehendak Allah terlaksana olehnya. Setelah dia kesudahan jiwanya, ia melihat terang, artinya dia melihat keturunannya, dia bangkit dari antara orang mati. Umurnya lanjut, dia terus kekal ya. Dan kehendak Tuhan telah terlaksana, yaitu menjadi jalan keselamatan. Maka setelah kebangkitannya Tuhan Yesus masih berada di dalam dunia selama 40 hari untuk memberikan kepada murid-muridnya pesan-pesan agar kabar keselamatan, kabar Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Kemudian dia naik ke surga, disaksikan oleh lebih daripada 500 orang murid-muridnya sekaligus. Dia naik ke surga, sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, jalan pulang pergi antara surga dan dunia, dan dari dunia kembali ke surga, itu hanya pernah dilewati oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang telah berkorban bagi kita, mati dan bangkit, dan kembali dalam kemuliaannya. Sehingga dengan demikian dia menjadi jalan bagi kita, jalan menuju ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita pergi ke suatu tempat, misalnya Jakarta ya, kalau kita bertanya pada orang, di manakah jalan arah Cengkareng misalnya, wah, nanti maju saja, setelah sekian meter, kemudian lempeng kiri kanan, wah sudah. Nanti belok lagi, belok kanan, terus lempeng kiri kanan ya. Mendengar aja udah pusing saudara-saudara ya. Tuhan Yesus tidak demikian. Dia menjadi jalan ke surga. Dia tidak hanya menjadi juru selamat, tetapi dialah yang menuntun dan memberikan kepada kita tuntunan untuk menuju surga dengan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah jalan bagi kita, jalan keselamatan. Seperti kalau kita akan pergi ke satu tempat dan tidak tahu arahnya, kemudian ada seorang, oh ya mari saya antarkan, karena saya juga akan menuju ke sana. Nah, kita diantar dengan selamat. Demikian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus. Dia akan membawa kepada kita, menuntun kita di dalam keselamatan sampai ke surga yang kekal dengan selamat. Lalu saya pernah bersaksi kepada Bapak Ibu sekalian, awal-awal saya di Kediri ya, saya menyaksikan tentang seorang majelis yang saya tunggui waktu detik-detik terakhirnya. Ketika dokter mengatakan tidak ada harapan, maka saya bertanya pada tua-tua ini, pada majelis, Om sudah siap ya Om? Oh iya Daniel sudah siap saya, ini terang sudah mulai datang, saya mulai gemeter, wah ini detik-detik terakhir. Mari Om saya doakan. Gak usah Daniel kamu diem, tak doakan. Wah doa panjang sekali, doakan gereja, doakan hamba Tuhan, doakan semua. Terakhirnya terpujilah Engkau selama-lamanya. Kemudian berkata, matahari sudah bersinar, dia ulurkan tangannya, dia bangun. Dan perlahan-lahan kembali tempat tidur dan dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di surga tidak ada matahari. Yang menjadi matahari adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus yang jemput pulang ke surga. Karena dia adalah jalan yang menuntun, yang memimpin kita. Ketika kita tidak berdaya dan takut menghadapi kematian, dia sudah mati, dia sudah dikubur, dia sudah bangkit, dan dia kembali ke surga. Dia menjadi satu-satunya jalan ke surga, supaya kita tidak takut menghadapi maut atau kematian. Inilah jaminan Tuhan Yesus sebagai jalan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Bapak Ibu sekalian, juru selamat itu artinya adalah penghapus dosa. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan juru selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa. Seperti yang dikatakan kepada orang lumpuh, dosamu diampuni. Dan ketika orang-orang Farisi, pemimpin agama berkata, siapa kamu bisa mengampuni dosa? Kemudian dibuktikan dia setelah diampuni, disuruh bangun dan berjalan, dan itu pun terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Keselamatan itu bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri, usaha kita sendiri, perbuatan baik, amal bakti kita. Tidak cukup, saudara. Kesalehan kita digambarkan seperti kain cemar, kain kotor, Yesaya 64 ayat 6. Sebab Allah itu adalah Maha Kudus. Dia sempurna di dalam kesucian, sehingga setitik dosa pun tidak boleh ada di dalam kerajaan surga. Keselamatan itu hanyalah anugerah, pemberian cuma-cuma, hadiah yang Tuhan berikan kepada kita sehingga kita beroleh keselamatan, yaitu surga. Tetapi untuk mencapai surga itu ada masalahnya Bapak Ibu sekalian, yaitu ada dosa. Kita tahu Allah adalah Allah yang maha kasih, tetapi kasihnya Allah tidak seperti kakek atau nenek yang memanjakan cucunya, sehingga kalau cucunya berbuat salah, oh enggak apa-apa, masih kecil, biar nanti kalau besar kan yang ngerti. Akhirnya ngelatur saudara-saudaranya. Allah itu tidak hanya kasih tetapi adil. Keadilannya tidak seperti polisi yang terus-menerus mencari kesalahan untuk menilangnya. Jadi kalau kita misalnya bisa melewati ada 10 lampu lalu lintas itu, traffic light. Kita sudah tertib mengikuti sampai 9 traffic light. Dan kita berjalan dengan baik. Stop pada waktu lampu merah, hijau waktu berjalan. Tetapi pada lampu yang ke-10, kita tergesa-gesa diteruskan, digas, tiba-tiba ada polisi di sana. Bapak Ibu sekalian, terus kita berkata, wah Pak Polisi maaf ya, saya tergesa-gesa. Sudah 9 lampu lalu lintas sudah saya lalui dengan baik. Dan saya sudah tertib, hanya 1 ini Pak. Karena tadi terburu-buru. Maka apa enggak ditilang? Pasti ditilang Bapak Ibu sekalian. Mana SIM-nya? Mana STNK-nya? Mau di BRI apa di sini ya? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Mau titip apa mau BRI sendiri? Banyakan titip saudara ya. Nah ini Allah kita adalah Allah yang kasih, tetapi dia adalah Allah yang adil. Kasih karena dia tidak ingin membiarkan kita binasa. Adil tetapi dia harus menghukum orang yang berdosa. Ini satu dilema. Bagaimanakah kasih dan keadilan Allah itu bisa bertemu? Maka ada sebuah kisah. Pada zaman dulu ada seorang jenderal yang namanya Syamila. Dia adalah pemimpin revolusioner. Dan pada suatu saat dia mengalami di mana bahan makanan ini sudah mulai menipis. Dan Syamila itu berkata jangan sampai ada yang mencuri. Kalau ada yang mencuri nanti dihukum 60 kali cambukan. Bapak Ibu sekalian, tetap ada yang mencuri. Malam-malam dilaporkan, ada yang mencuri Pak Syamila. Dia begitu marah, selidiki dan tangkap. Setelah ditangkap, ternyata ibunya sendiri, saudara. Maka Bapak Syamila ini berkata, cambuk dia. Kalau tidak, dia akan hancur di hadapan pengikut-pengikutnya. Sifat keadilannya dinyatakan. Ketika mulai dicambuk, maka Syamila melepas bajunya dan merangkul ibunya sehingga cambukan-cambukan mengenai Syamila itu. Akhirnya dia pingsan Bapak Ibu sekalian. Dia karena mengasihi ibunya. Tetapi dia juga adil. Keadilan dan kasih itu bertemu. Demikianlah Allah yang maha kasih. Ingin menyelamatkan manusia. Tetapi manusia ada dosa. Allah yang adil harus menghukum manusia yang berdosa. Itu sebabnya kasih dan keadilan Allah ini bertemu, yaitu pada salib Kristus. Itulah artinya kebenaran Allah yang diberikan kepada manusia. Yesaya 53 ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ayat 11b, dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Hikmat salib mempertemukan antara kasih Allah dan keadilannya. Sehingga itulah kebenaran yang dikerjakan Allah di dalam diri kita.
Seperti ayat emas kita 2 Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Artinya apa? Tuhan Yesus yang tidak berdosa menanggung dosa kita di atas kayu salib. Itulah kebenaran yang dinyatakan, keadilan yang dinyatakan, supaya kasih-Nya bisa sampai kepada kita. Di dalam dia kita dibenarkan. Secara hukum sah, kita tidak dihukum ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Baju kita yang kotor, yang penuh dosa, telah dipakai oleh Tuhan Yesus dan dia harus menanggung hukuman kita. Itulah kebenaran, dia adalah kebenaran bagi kita. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang menjadi jalan kebenaran, bukan kebenaran kita. Yang terakhir adalah akulah hidup. Bapak Ibu sekalian, hidup itu berasal dari Allah. Segala sesuatu makhluk yang hidup di dunia ini asalnya dari Allah dan bukan diciptakan oleh manusia. Manusianya bisa menciptakan kuda-kudaan atau ayam-ayaman atau anjing-anjingan. Namun dia tidak bisa memberikan hidup karena hidup itu hanya berasal dari Allah, baik binatang, tumbuhan, dan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam teknologi yang canggih ini manusia bisa menciptakan robot, mungkin didesain bisa menggantikan pekerjaan manusia dan sekarang robot bisa menggantikan pekerjaan manusia. Seandainya Bapak Ibu sekalian, robot ini didesain dengan wanita yang sangat cantik. Ada enggak bapak-bapak sekalian yang mau nikah sama robot kira-kira? Pasti enggak mau karena dalamnya itu banyak kabel dan kalau dirangkul dingin, Saudara. Karena apa? Itu besi semua badannya ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan oleh Allah. Allah mengembuskan napas kepada manusia menjadi makhluk yang hidup dalam hidungnya. Sehingga manusia memiliki dua kehidupan, yaitu kehidupan jasmani dan kehidupan rohani atau roh. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka roh itu mati. Dan akibat kematian roh inilah yang membuat manusia dalam hidupnya itu menjadi lemah. Akhirnya manusia hidup dikuasai oleh dosa, seperti kerbau yang dicocok hidungnya, yang dibawa kemana saja oleh dosa. Dia akan nurut saja dan tidak bisa melawan. Hanya Allah yang bisa memberikan hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberi hidup kepada kita. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup, tapi bukan hidup jasmani yang sudah kita punyai, tetapi hidup rohani, yaitu roh hidup. Roh kita dihidupkan melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita memiliki hidup rohani yang berkelimpahan. Seperti wanita Samaria yang dijumpai oleh Tuhan Yesus di sumur jam 12 siang. Gambaran daripada seorang yang sangat haus akan kepuasan duniawi, memiliki 5 suami atau berganti-ganti suami, dan yang terakhir itu udah kumpul kebo, saudara sekalian. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus memberitahukan dan dia berkata, kalau Mesias datang, dia akan memberitahukan kepadaku hal-hal yang kuperbuat. Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia yang berbicara kepada kamu. Akhirnya dia percaya Tuhan Yesus, memperoleh air hidup. Dan air hidup itu berkelimpahan mengubahkan kehidupannya dari seorang wanita yang tidak baik. Dia mengabarkan berita tentang Injil Tuhan dan banyak orang Samaria yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah perubahan, air hidup yang mengalir. Hidup roh kita, rohani kita yang mengalir. Dan ini akan memancar terus sampai kepada hidup yang kekal. Bersyukurlah Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, datang untuk menyelamatkan kita. Di tengah-tengah dunia ini segala penderitaan yang kita alami, segala pergumulan hidup yang terberat pun, kita boleh datang kepadanya. Dia sudah mengalami penderitaan maksimal yang harus diderita oleh manusia. Dia mengerti dan peduli kita, tetapi dia juga menjadi jalan bagi kita. Jalan ke surga, karena dia sudah mati, bangkit, kemudian naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dia adalah kebenaran bagi kita, karena kebenaran Allah diberikan kepada kita, supaya kita dibenarkan secara hukum dan kita tidak dihukum.
Dialah hidup yang memberi kita hidup rohani, sehingga hidup rohani akan berkelimpahan, memancar terus, mengalir terus sampai kepada kehidupan yang kekal. Bersyukurlah karena kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Kita yang memiliki Tuhan Yesus, kita bersyukur kita akan dibimbing mulai dari dunia ini, melewati kehidupan kita dengan banyak pergumulan. Dia beserta kita, Dia menyertai kita, dan saat-saat kita tidak berdaya menghadapi maut, Dia pun menuntun kita sampai ke seberang dengan selamat. Mari kita tetap berpegang dalam iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kita boleh melewati hidup kita di dunia ini, dan kita akan masuk ke dalam rumah Bapa. Tuhan kiranya menolong kita tetap setia, cinta Tuhan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa.